Hai moms, aku punya tips untuk melahirkan normal dengan cepat, mudah, dan tidak sakit. Cus! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar moms dan bunda-bunda yang masih dalam keadaan hamil atau mengandung? Semoga mami-mami dan bunda-bunda di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini sebagian besar bunda-bunda siapa sih yang tidak menginginkan melahirkan dengan normal? Tentu banyak bukan? Nah, di sini aku bakalan sharing tentang pengalaman saya pribadi yang berhasil melahirkan normal dan apa aja sih tips-tipsnya. Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai ya. Melahirkan normal sendiri tentu adalah proses alamiah yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap manusia, kepada setiap wanita di dunia. Nah, melahirkan normal tersebut juga ada keuntungannya moms. Kayak seperti yang pertama, sembuhnya itu lebih cepat. Yang kedua, tidak ada efek samping untuk ibunya. Nah, yang ketiga, bayinya juga akan lebih kuat, terutama proses pernafasannya. Aku bakalan sharing ke kalian mami-mami, bunda-bunda tentang cara dan tips melahirkan dengan cepat dan mudah. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya melahirkan anak yang kedua itu dengan waktu mulesnya itu kontraksi hanya dengan 3 jam. Karena kebanyakan melahirkan itu biasanya nyampe mulesnya itu yang 8 jam, ada yang 24 jam, tergantung dari bayinya sendiri. Maka dari itu penting banget buat kalian mami-mami untuk mencari informasi jika kalian ingin melahirkan dengan normal. Oke mams, langsung saja. Tips yang pertama adalah mami harus rutin berbicara dengan janin. Jadi karena ibu dan anak itu calon bayi itu memiliki ikatan batin yang sangat kuat ya mams ya. Kalian itu harus berbicara kepada janin atau calon dedek bayi yang ada di perut kita, mulai dari usia kandungan hamil muda sampai kelak akan melahirkan. Kalian harus rutin berbicara, dedek sayang sama mama kan, yuk kita lahiran normal saja sayang, gitu ya mams ya. Kalian juga harus sering berbicara apapun kepada calon bayi di dalam rahim kita. Yang kedua, harus ada niat atau azam. Jadi mantapkan dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita mampu, kita bisa, dan kita pasti berhasil melakukan persalinan normal. Karena mengingat persalinan normal itu adalah proses alamiah tersendiri ya mams ya. Di sini juga mami perlu dukungan dari sang suami agar suami bisa ikut memotivasi dan bisa ikut memberikan dukungan kepada sang istri. Kalian juga bisa share video ini agar suami atau calon dari ayah bayi kita memberikan dukungan penuh kepada bundanya. Tips yang ketiga adalah rajin beraktivitas dan bergerak. Di sini penting banget, jadi kita sebagai wanita hamil kita harus rutin bergerak seperti olahraga jalan-jalan pagi atau senam hamil. Itu bisa membantu membenarkan posisi bayi kita supaya kepala berada di bawah, tidak melintang dan tidak sungsang. Juga bisa untuk membantu kepala lebih turun masuk ke tulang panggul. Jadi kita sebagai ibu hamil tidak boleh malas-malasan banyak tidur, karena itu bisa mengakibatkan bayi kita jadi posisinya melintang ya mams ya. Kecuali dengan indikasi tertentu dokter menyarankan kita istirahat karena emang itu sudah indikasi dokter.
Senam hamil juga sangat penting banget karena itu gerakan-gerakannya juga sudah diatur untuk menyehatkan kita sebagai ibu hamil agar tetap bugar dan bayi yang dikandung kita juga ikut berolahraga. Tips yang keempat, makan dengan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang bukan bagus juga buat diri kita, tapi bagus juga buat janin yang ada di dalam rahim kita. Kita sebagai wanita hamil perlu membatasi asupan gula dan karbohidrat ya Mams. Jadi kalau misalkan gula atau makanan yang manis-manis atau minuman yang manis-manis dan karbohidrat itu resiko besar membuat berat badan bayi itu lebih cepat naik ya Mams. Jadi bayi kita dikhawatirkan itu terlalu besar. Nah itu dia pentingnya kontrol setiap bulan pada dokter kandungan untuk USG. Jadi kita bisa mengecek berat badan janin kita itu berapa. Kalian juga bisa searching di Google. Contohnya umur kehamilan 6 bulan seharusnya berat badan janin itu yang ideal berapa. Umur kehamilan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan berat badan janinnya itu yang ideal berapa. Kalau kemarin sih karena saya tidak terlalu tinggi ya Mam, jadi saya menargetkan bayi saya agar tidak lebih dari 3 kg. Jadi saya sedikit mengkonsumsi manis-manisan dan banyakin lauk, banyakin sayur dan banyakin buah. Gitu alhamdulillah bayi saya terlahir 2,9 kilo. Termasuknya normal karena masih di atas 2,5 kg dan tidak terlalu besar juga ya. Jadi itu bisa untuk memudahkan proses persalinan. Jika bayinya besar itu emang agak susah dan mulesnya itu bakalan lebih lama daripada bayinya kecil loh Mam. Karena saya ngerasain sendiri, anak pertama saya itu beratnya itu hanya 3,4, tapi itu mulesnya itu dari pagi sampai maghrib. Dari pagi itu dari subuh jam 5 sampai jam 6 sore itu masih mules, itu pun bayinya belum masuk tulang panggul Mams. Karena emang tidak masuk, jadi akhirnya kelahiran pertama saya itu di sesar. Nah di kehamilan yang kedua itu saya punya target berat badan bayinya itu tidak boleh lebih dari 3 kilo dan alhamdulillah bisa melahirkan normal dan prosesnya itu cepat. Jadi saya mules itu dari jam 11 kemudian melahirkan jam 3 pagi. Alhamdulillah rasanya itu nggak terlalu lama ya Mams. Tips yang kelima adalah pada saat kalian sudah mules atau sudah ada kontraksi di umur kehamilan 38 sampai 40 minggu, pembukaan 1, pembukaan 2, kalian itu jalan-jalan dulu, minum yang manis. Nah, kalau misalkan udah mau menjelang proses persalinan, minum manis itu sangat dianjurkan karena kita juga harus punya tenaga untuk ngeden ya Mams ya. Jadi pas baru pembukaan 1, 2, 3 kalian masih boleh jalan-jalan. Nah kalau misalkan rasa kontraksinya atau mulesnya itu udah mulai sering, kalian bisa tiduran atau berbaring, tapi miringnya miring ke kiri Mams. Emang sih miring ke kiri itu rasa kontraksinya itu lebih sering dan lebih cepet ya, lebih sakit. Tapi itu berfungsi banget, membuat pembukaan kita itu jadi lebih cepat. Nah, jadi kalian kalau misalkan sudah mules itu udah tidak kuat lagi untuk berjalan-jalan, istirahatnya miring ke kiri ya Mams ya. Karena emang kontraksi itu rasanya seperti mau BAB, udah pengen ngeden banget tapi kita tidak boleh ngeden. Seperti itu. Kalian juga harus ditanamkan dalam pikiran bahwa melahirkan itu merupakan proses yang alami dan akan dialami oleh seluruh wanita yang menikah. Jadi kalian jangan berpikiran, aduh nanti melahirkan pasti sakit soalnya keluarnya pada daerah sensitif, pasti rasanya sakit banget. Jadi jangan seperti itu. Kalian harus berpikir itu proses alami dan semua wanita mampu melaluinya. Dan yakinkan dalam hati Anda bisa. Oke, Mams?
Tips yang keenam adalah berdoa dan berserah diri. Kita sebagai umat muslim harus rutin-rutin membaca Al-Quran dan memohon agar melahirkannya itu diberikan kelancaran dan diberikan proses normal. Karena itu juga penting banget. Oke, Moms. Sekian tips dari aku yang semoga bermanfaat untuk mami-mami yang sebentar lagi mau melahirkan. Buat mami-mami yang mau melahirkan, semoga diberikan kelancaran dan semoga prosesnya normal, diberikan kesehatan untuk mami dan dedek bayinya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi saya bermanfaat. Buat kalian yang ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk ikuti di channel aku dan dapatkan informasi menarik lainnya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.